Saya langsung berdoa ya, tapi pagi ini saya mau mengajak kita mendeklarasikan dulu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Ikuti kata-kata saya. Bilang, saya anak Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya milik Tuhan. Yesus ada di dalam hidupku. Saya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kami adalah umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kami berkumpul pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memberi hidup bagi kami. Dan firman-Mu adalah kebenaran yang memberi kehidupan buat kami. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus menolong kami semua untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami hidup di dalam firman-Mu. Kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan sukacita yang besar karena kami tahu Tuhan ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Iya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan ya. Ya, terima kasih untuk tim yang sudah memimpin kita di dalam worship pagi hari ini. Baik, boleh ditampilkan layarnya. Ya, Bapak Ibu, pagi ini saya mau menyampaikan satu renungan firman Tuhan dengan tema tinggal di dalam Kristus. Ya, tema kita bulan ini adalah berbuah lebih banyak. Apa? Berbuah lebih banyak ya. 2 minggu lalu, awal bulan saya menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita berbuah lebih banyak, maka kita dibersihkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Amin. Masih ingat? Dengan cara apa Tuhan membersihkan kita? Dengan cara firman yang disampaikan kepada kita. Salah satunya adalah masih ingat 10 perintah Tuhan. Ya. Tujuannya bukan untuk membuat saudara merasa, waduh saya belum berhasil melakukan ini. Waduh saya gagal dong jadi orang Kristen. Bukan. Ya. Saudara jangan merasa bahwa ketika saudara tidak melakukan 10 perintah Tuhan, lalu saudara merasa gagal sebagai orang Kristen. Tidak. Saudara dan saya tidak dalam kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan saudara sudah diambil alih oleh Yesus. Amin. Yesuslah yang sudah melakukan 10 perintah Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi ketika saudara merasa tidak mampu, saudara tidak usah merasa bersalah dan mengatakan, wah Tuhan saya gagal jadi anak Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengambil semua kegagalan saudara dan saya. Tapi kita perlu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita perlu tahu apa itu 10 perintah Tuhan. Dan kita mau terus bertumbuh untuk hidup di dalam firman. Amin. Nah, minggu lalu Om Carter sudah sampaikan juga ya tentang berbuah. Ya. Berbuah dalam hal apa? Keuangan. Betul? Saudara, salah satu wujud buah dalam hidup kita apa? Keuangan. Harusnya menjadi orang Kristen tidak boleh mengalami kekurangan lagi saudara. Kenapa? Karena kekurangan itu bukan janji Tuhan. Tuhan tidak bilang engkau akan hidup kekurangan, engkau akan hidup miskin, engkau akan hidup meminta-minta, hidupmu akan susah. No. Kenapa? Karena Yesus di dalam firman-Nya berkata bahwa aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Kristus, janji Tuhan adalah kita hidup dalam kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Oleh karena itu, kita harus mengerti kenapa kita kekurangan hari ini. Apa sebabnya? Apa sebabnya kita sebagai orang Kristen masih hidup dalam kekurangan? Itu yang harus kita cari solusinya. Jawabannya apa? Bukan Tuhan yang menghendaki saudara hidup dalam kekurangan. Tuhan ingin saudara hidup dalam berkelimpahan. Kenapa? Dengan hidup berkelimpahan, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan hidup dalam kelimpahan, saudara bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Selain saudara menikmati kelimpahan itu sendiri. Ya, saudara berhak menerima hidup dalam kelimpahan.
Tetapi tujuan lebih besar daripada itu adalah ketika saudara hidup dalam kelimpahan, saudara bisa berbagi buat orang lain. Amin. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan bagaimana kita berbuah, melanjutkan ayat kita tinggal di dalam Kristus yang terambil dari Yohanes 15 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Iya, ada perkataan Tuhan Yesus di sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa kita perlu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita? Karena lewat hal itulah hidup kita akan mengalami sebuah perubahan yang nyata, saudara. Ya, perubahan kita akan nyata. Kita akan rasakan perubahan dalam hidup ini. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan ketika kita di luar Kristus. Ketika saudara di luar Kristus, saudara tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari bahwa sebetulnya ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, maka kita sudah ada di dalam Kristus. Ya. Bahkan tinggal di dalam Kristus itu, kita lihat slide selanjutnya. 3 Tritunggal atau Elohim Tritunggal yang kita sembah, itu tinggal bersama-sama di dalam diri kita, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Ya, dunia nggak bisa mengenal Roh Kudus, roh kebenaran, sebab dunia tidak melihat dia. Ya, dunia nggak kenal siapa itu Roh Kudus. Tetapi kamu, nah ini bilang, tetapi kamu murid-muridku, kamu mengenal dia. Oh, tahu dari mana saya Roh Kudus? Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tahukah saudara, hal yang terindah ketika kita mengenal Kristus adalah ternyata Tuhan itu tinggal di dalam diri saya. Yaitu Roh Kudus tinggal di dalam saya. Katakan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Betapa besar Tuhan kita, Roh Tuhan itu besar dan luar biasa. Dia tinggal di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, bersama dengan engkau. Coba saudara bayangkan, di dalam Kejadian pasal 1, di sana dikatakan, ketika dunia ini belum berbentuk, dikatakan Roh Tuhan melayang-layang. Roh Tuhan melayang-layang. Kalau dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan melayang-layang, dia mengerami bumi. Jadi Roh Kudus hadir nggak waktu penciptaan? Hadir. Bayangkan roh yang maha kuasa itu yang hadir dalam penciptaan, dia juga hadir dalam hidupmu. Dia bersama dengan engkau. Saudara, Tuhan itu tidak jauh di sorga. Jauhnya tidak jutaan kilometer cahaya. Enggak, dia ada di dalammu. Dia bersama dengan engkau 24 jam, Roh Kudus bersama dengan saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, ketika engkau dilahirkan kembali, maka Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia tinggal di dalam engkau. Dia tidak pernah meninggal engkau. Gak pernah, sedetik pun Roh Kudus gak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepada dia. Saudara jangan pikir Roh Kudus itu keluar masuk ya. Sebentar ada, nanti dia kesel sama saudara, dia tinggalin saudara, terus nanti dia lihat saudara baik-baik, dia masuk lagi. Gak begitu saudara. Itu namanya anak kos. Kalau lagi senang sama ibu kos, dia tinggal di situ. Dia nggak senang dimarahin sama ibu kosnya, belum bayar, pindah dulu ke tempat lain. Nggak begitu, saudara. Roh Kudus itu diam secara permanen dalam diri kita. Amin. Lalu bukan hanya Roh Kudus, Yohanes 14:23 mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, saudara mengasihi Tuhan, amin. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Wow. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara percaya kepada Yesus, maka Yesus dikatakan dan Bapa mengasihi saudara dan saya. Lalu apa di sana dikatakan? Kami. Wah, kami. Kami ini siapa? Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bukan hanya Roh Kudus loh. Tapi Bapa dan Yesus tinggal juga bersama dengan saudara dan saya.
Pertanyaannya, kalau Roh Kudus diam di dalam diri saudara, Bapa bersama saudara, Yesus bersama saudara, kira-kira apa lagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Apalagi yang menakutkan hidupmu? Apalagi yang mengkhawatirkan hidupmu? Halo? Apalagi yang membuat engkau gelisah? Apalagi yang membuat engkau takut? Menghadapi hari esok, menghadapi besok tuh gimana? Apa yang kau takutkan, saudara? Jikalau Tuhan pencipta semesta alam ini diam di dalam hidupmu, bukankah seharusnya saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa? Tapi sayangnya seringkali kita melihat Tuhan itu terlampau jauh di atas sana. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu jauh di sorga. Dia hanya sibuk ngurusin yang lain-lain, nggak sibuk ngurusin saya. Padahal kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara baik-baik aja. Hidup saudara santai-santai aja sebetulnya. Dalam arti, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Bahkan, kita akan melihat hal-hal apa yang akan kita alami ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ketika Bapa, Yesus, dan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami, saudara. Yang pertama, mari kita lihat. Tadi dalam ayat dikatakan, orang yang tinggal di dalam Kristus, maka hidupnya berbuah. Katakan hidup yang berbuah. Hal pertama, saudara, Tuhan menjadikan hidupmu berbuah. Berbuah artinya menghasilkan sesuatu yang baik. Katakan sesuatu yang baik. Orang-orang percaya kepada Kristus, dia hanya menghasilkan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik daripada hidupnya. Kenapa? Karena pohonnya pohon yang baik. Amin. Karena pohon yaitu Yesus Kristus dikatakan sebagai pokok anggur yang benar, maka semua rantingnya akan menghasilkan buah yang baik. Makanya ada yang mengatakan dari pohonnya lah kamu mengenal, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Ya, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Pohonnya apa? Oh, pohon anggur. Anggur apa nih? Anggur asem atau anggur manis? Oh, anggur manis. Kok bisa anggurnya manis? Karena pohonnya manis. Jadi ketika Yesus tinggal di dalam saudara, dia adalah pokok anggur yang benar. Maka tidak mungkin tidak hidup kita menghasilkan hal-hal yang baik. Katakan, aku menghasilkan hal-hal yang baik. Aku mengeluarkan hal-hal yang luar biasa. Buahku adalah buah yang baik. Amin. Saudara harus mendeklarasikan itu dalam hidupmu. Jangan saudara bilang gini, aku ini hidupnya sial, aku hidupnya susah, aku ini hidupnya menderita, aku ini hidupnya nggak pernah berubah, aku ini hidupnya memang terkutuk. Ada orang yang terus-menerus mengutuki dirinya dengan mengatakan hal-hal yang seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Kristus. Mereka lupa bahwa di dalam diri mereka ada Bapa, ada Roh Kudus yang akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Saudara, berbuah itu adalah kehendak Tuhan. Yesus ingin saudara berbuah dan buahnya pasti buah yang baik. Amin. Bukan buah yang asem, bukan buah yang busuk, bukan buah yang tidak berguna. Itu hidup kita, saudara. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya, kata Tuhan. Dan berbuah adalah hal yang normal. Katakan, berbuah adalah hal yang normal. Kalau pohon nggak berbuah, disebutnya apa? Abnormal. Ini kok nggak berbuah-berbuah? Ya tadi Kak Lince cerita ya, udah 2 tahun nanam pohon alpukat di rumahnya, kok nggak berbuah-berbuah? Dipotong aja deh gitu ya. Padahal di Samosir, pohon alpukatnya, waduh banyak sekali buahnya. Kemarin ada yang kebagian nggak alpukat? Nggak kebagian. Nah yang nggak kebagian nanti beli aja ya. Di Pasar Rebo banyak itu. Tapi ini spesial banget dari Samosir. Bu Odi sampai angkat-angkat loh. Berat banget. Luar biasa. Kalau ada durian kita bawa durian sih. Cuma di Samosir nggak ada durian ya. Lagi nggak musim. Tapi alpukat di rumah opung mamanya Kak Lince ini luar biasa buah alpukatnya.
Keren, enak ya. Nah, yang mau makan alpukat nanti datang ke Samosir ya. Tahun depan ikut misi. Wah, di sana silakan makan alpukat sepuas-puasnya. Nah, jadi berbuah adalah hal yang normal. Yesus itu ingin kita berbuah. Makanya saudara tahu nggak? Supaya berbuah, ranting itu dikatakan harus apa? Melekat. Kenapa? Karena dengan ranting melekat, maka sari-sari makanan itu bisa disalurkan kepada ranting-rantingnya. Hidup kita hanya bisa berbuah hal-hal yang baik karena Yesus yang ada dalam diri kita, dia selalu mengeluarkan hal-hal yang baik dalam diri Yesus. Saya mau tanya, dalam diri Yesus ada hal yang buruk nggak? Ada hal yang jahat nggak dalam diri Yesus? Nggak ada. Jadi ketika saudara dan saya melekat dengan Kristus, maka semua kebaikan Tuhan itu akan disalurkan, dialirkan kepada hidup saudara. Makanya saya katakan, sebetulnya bagi orang Kristen, hal-hal yang baik itu bukan sulit. Itu normal aja. Kalau tangki air di rumah saudara bersih, ya, maka air yang keluar di keran kamar mandi saudara itu bersih. Kalau di luar negeri bahkan bisa minum langsung ya dari keran itu. Walaupun bagi kita orang Indonesia agak nggak biasa ya. Masa minum air dari keran gitu ya. Tapi itu bisa diminum. Kenapa? Karena airnya bersih. Jadi mari kita melihat, harusnya hidup saya itu adalah mengeluarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena saya melekat kepada Kristus. Nah pertanyaannya gini, kalau saya nggak mengeluarkan hal yang baik, kenapa ya? Nah jangan-jangan saudara sedang agak keluar sedikit dari Kristus. Saudara lagi naik motor nih, tiba-tiba ada yang mepet saudara. Saudara marah atau tidak? Marah atau tidak? Mikir nih, marah nggak ya? Marah nggak ya? Nah. Ketika saudara dipepet, saudara sadar ada Kristus dalamku, maka yang keluar adalah Tuhan memberkati. Ya enggak? Selamat sampai di tujuan ya. Kenapa? Karena Yesus dalam diri saudara mengeluarkan hal-hal yang baik. Bukan umpatan, bukan caci maki, bukan kata-kata yang mengutuk. Enggak. Yesus tidak mengutuk saudara. Dia mau supaya semua orang diselamatkan. Apalagi tidak mungkin Yesus bilang, kejar dia, pepet dia, tabrak dia. Nah, itu pasti bukan suara Tuhan. Iblis ingin melakukan pembunuhan. Ya kan? Ada orang begitu kan, udah pepet-pepetan nih di mobil. Waduh, panas sama panas nih. Pengennya apa? Tabrakin, betul nggak? Tapi kecelakaan terjadi, kematian terjadi, apa yang terjadi? Kematian itu kehendak siapa? Iblis. Jadi kita nih sebagai anak-anak, halo remaja-remaja, ya. Kalau ada kalian bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kalian, jangan langsung emosi. Gue hajar lo nanti lo. Gue timpuk lo. Awas lo ntar malam. Jangan saudara. Kenapa? Itu bukan Roh Kudus dalam dirimu yang mengajarkan itu. Karena Tuhan pasti berkata, ampuni dia. Sabar. Ampuni dia. Waspada. Jangan engkau terpancing dengan hal-hal yang buruk. Itu suara Tuhan. Itulah Roh Kudus. Nah, buah yang Tuhan katakan kepada kita apa? Coba kita lihat slide selanjutnya. Dengan kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah, apa namanya? Buah roh. Galatia 5 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Saudara, buah roh itu satu. Tapi ada 9 rasa. Jadi ada satu jenis buah di Amerika Selatan, saya lupa nama buahnya.
Dikatakan gini, buah itu punya rasa yang bermacam-macam. Jadi kalau kita gigit bagian segini rasanya manis. Kalau digigit bagian sini rasanya beda. Jadi buah itu unik. Enggak cuma satu rasa, bukan asam atau manis semua. Enggak, saudara. Nah, seperti itulah gambaran buah roh sebetulnya. Buah roh adalah karya Roh Kudus, hasil daripada Roh Kudus yang satu itu. Roh Kudusnya enggak banyak kan, cuma satu Roh Kudus. Tetapi dia bisa menghasilkan 9 rasa yang bisa dinikmati bukan saja oleh saudara dan saya, tapi juga oleh orang lain. Saudara, kita butuh buah apa di sini? Rasa apa? Kasih. Kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada orang tua, kasih kepada teman, kasih kepada musuh bahkan. Wah, itu sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh orang di luar di luar Kristus. Orang di luar Kristus nggak bisa mengasihi musuh, saudara, nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa? Itu hal yang mustahil, yang mustahil. Ya, mengasihi musuh itu nggak mungkin bagi orang-orang di luar Kristus. Yang ada dalam pikiran mereka balas dendam, revenge, balas dendam. Kapan nih gue balas dendam. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam dirinya, dia sudah menerima lebih dulu kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saudara, ketika saudara dipenuhi oleh kasih, maka saudara bisa mengasihi. Makanya hanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus lah yang bisa mengasihi. Dan kasih itu keluar. Kenapa? Karena kasih itu sudah saya miliki. Saudara tidak bisa memberi kalau saudara nggak punya. Apa yang saudara mau berikan kalau saudara nggak punya? Demikian juga dengan sukacita. Sukacita ada di mana? Ada di hatimu terlebih dahulu. Bangun pagi sukacita, bangun pagi ada damai sejahtera. Siapa yang tadi pagi bangun dengan kesel? Ada nggak? Siapa yang tadi pagi bangun dengan beban pikiran yang berat, dengan satu kemarahan, dengan satu kejengkelan? Aduh, tadi malam tuh, gue kalah main gamenya tuh. Aduh, tadi malam tuh. Nah, seringkali apa yang kita lakukan tadi malam nggak diselesaikan, saudara. Bangun pagi-pagi pasti berat. Ya, saya pernah ajarkan kan, kalau malam sebelum tidur, saudara senyum tidurnya. Ya, artinya saudara melepaskan semua beban di hatimu. Datang dulu kepada Tuhan dalam doa, sampai saudara bisa berkata, ya Tuhan, aku mengampuni dia. Jangan saudara bawa kemarahan, kejengkelan sambil saudara tidur. Pasti nanti saudara tidurnya mimpi ya, dikejar setan lah, dikejar maling lah. Ya. Kenapa? Karena pikiran saudara dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Nah, 9 unsur daripada buah roh ini Tuhan berikan dalam diri kita. Ada damai sejahtera, kesabaran. Nah, jadi orang Kristen harus sabar nggak? Halo? Harus sabar nggak? Yang paling sabar kita harus menghadapi siapa? Betul, menghadapi istri. Istri harus paling sabar menghadapi suami. Iya. Coba bilang sama istrimu, yang sabar ya menghadapi saya. Nah, coba bilang sama suamimu, yang sabar ya menghadapi saya. Halo, ya. Coba tanya, menurut kamu aku udah sabar belum sih menghadapi kamu? Coba tanya pasangannya, jangan lihat saya. Coba, coba tanya, menurut kamu aku udah sabar belum sih menghadapi kamu? Sabar menghadapi anak. Anak-anak harus sabar menghadapi papa mama, harus sabar. Kenapa? Kasih dalam Alkitab dikatakan, kasih itu panjang sabar. Jadi kalau dibilang, I love you honey, I love you sweetie. Ciri mengasihi apa? Sabar.
Sabar. Kalau saudara nggak sabar dengan pasanganmu, kau tidak mengasihi aku berarti. Jadi itu omong kosong. Omong-omong tuh kalau orang nggak sabar menghadapi pasangannya mengatakan I love you. I love you. Nah, justru karena kasihlah maka kita bisa sabar. Bisa sabar. Amin. Haleluya. Biarlah kita menjadi jemaat Tuhan yang berbuah, takkan berbuah. Ya. Haleluya. Silakan saudara terus tekuni, minta Roh Kudus, Tuhan, biarlah buah itu terus mengalir dari hidupku. Ya. Saudara harus sabar menghadapi teman di kantor, teman di sekolah, menghadapi atasan, ya. Sabar, harus sabar, ya. Karena ada buah roh yang dihasilkan. Ingat, itu adalah bagian daripada buah roh. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ada nggak yang melarang saudara untuk sabar? Ada nggak orang yang melarang saudara untuk murah hati, kemurahan? Ya. Orang Kristen harus murah hati nggak? Atau pelit? Nah, bilang, orang pelit nggak masuk kerajaan sorga. Iya. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Nah, tinggal di dalam Kristus, hidup yang berbuah, Alkitab mengatakan buahnya berlipat ganda, saudara. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tahukah saudara, hidup saudara berbuahnya nggak cuma 1, 2, 3. Kami punya pohon mangga di rumah. Saya berdoa gini, hai pohon mangga. Saya bilang ya, karena kan kata Tuhan Yesus, kalau engkau berkata kepada pohon itu, jangan engkau hidup lagi, hidup nggak mati, jadi mati dia kan. Jadi saya praktekkan firman Tuhan itu. Saya bilang, pohon mangga, engkau harus berbuah yang lebat. Saya ingin buahmu ratusan. Saya ingin buahmu manis semua. Waduh. Jadi saya ngomong yang positif kepada pohon mangga di rumah saudara. Puji Tuhan ya, kalau sekarang lagi musim buah mangga, banyak sekali. Saking banyaknya dibagi-bagiin terus ke tetangga ya, mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan ingin berbuahnya nggak cuma 1. Masa buahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, ya dikit amat ya. Nah hidup kita juga Tuhan inginkan berbuahnya banyak saudara. Sampai orang bilang, wow kau luar biasa ya, hidupmu luar biasa, buahmu banyak sekali. Aku bisa merasakannya. Ya. Bukan cuma icip-icip, tapi aku bisa menikmati buah dalam hidupmu, kebaikanmu, kasihmu, kesabaranmu, ya, kesetiaanmu. Aku bisa rasakan itu. Berkat-berkat yang kau terima banyak, sampai engkau mau berbagi buat saya. Saudara, itulah kehidupan orang Kristen. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri umatnya, saudara. Jadi bukan kita menjadi orang yang walaupun kita diberkati, kita simpen, kita hanya sembunyi buat diri kita sendiri. Enggak. Ingat, buah itu harus dibagikan. Memang saudara bisa makan buah 1 pohon mangga. Pasti saudara nggak akan sanggup makan 1 pohon mangga itu buahnya. Ya. Sebelum habis pohon mangga itu buahnya saudara makan, itu pasti udah busuk. Betul nggak? Justru ketika kita semakin berlipat ganda, kita semakin bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan bilang apa? Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Nah, ketakutan manusia membuat dia menjadi pelit, kikir. Membuat dia menjadi takut untuk berbagi, saudara. Kenapa? Karena dia takut kekurangan. Nah, ini namanya mental kekurangan, ya. Tapi kalau orang punya mental kelimpahan, ya, dia nggak takut untuk berbagi. Bahkan dalam Alkitab dikatakan seorang janda miskin, dia kasih uangnya tinggal 2 peser, ya mungkin tinggal 500 rupiah kali untuk persembahan.
Dia nggak takut kekurangan sekali karena dia mau memberi kepada Tuhan. Kenapa? Itulah namanya orang yang hidup dalam kelimpahan. Mentalnya dulu kelimpahan. Kalau mentalnya belum kelimpahan, biarpun dia punya banyak, dia pasti nggak mau berbagi, saudara. Nah, Tuhan ingin melipat gandakan dalam hidup kita berkat-berkatnya. Tapi jangan biarkan kita dikuasai oleh mental miskin. Kalau orang miskin kan selalu merasa kurang terus kan? Betul nggak? Kurang aja terus. Padahal di rumahnya masih ada 10 kilo karung beras. Tapi selalu bilang, aduh nanti habis nih gimana nih? Nanti habis gimana nih? Nah, itu mental miskin namanya, saudara. Ketakutan terus. Khawatir terus, nanti kalau kurang gimana? Kalau kurang gimana? Oke. Setelah kita berbuah banyak, apa yang terjadi? Lanjut. Kita menerima janji-janji Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan menerima seluruh janji-janji Tuhan. Katakan, menerima janji-janji Tuhan. Ya, kita baca Galatia 3:29, 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saudara, siapakah yang disebut dengan keturunan Abraham? Yang pertama adalah orang Israel. Ya, orang Israel. Kenapa? Karena dari Abraham lah, maka lahirlah siapa anaknya? Masih ingat Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 keturunan. Ya, yang sekarang jadi 12 suku Israel. Saudara, Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Bahwa Abraham akan disebut sebagai bapak bangsa-bangsa. Bukan hanya itu, Tuhan berjanji, Abraham engkau akan kubuat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau akan diberkati dengan keturunan, engkau akan diberkati dengan segala macam. Saudara, kalau berkat dalam istilah Alkitab, itu berkat itu adalah berkat yang lengkap. Apa itu lengkap? Berkat rohani, berkat jasmani. Namanya holistik. Jadi Tuhan tuh nggak memberkati kita. Ada orang bilang gini, ya aku sih diberkati dengan kekayaan, tapi hidupku susah nih. Ya, aku sakitnya banyak. Itu namanya tidak hidup dalam berkat, saudara. Atau sebaliknya, aku sehat, tapi kantongku kering. Itu nggak namanya tidak dalam berkat. Berkat dari Bapa itu berkat yang sempurna. Tubuh saudara sehat, pikiran saudara baik, kantong saudara juga sehat. Amin. Iya dong. Jadi berkat, ketika Tuhan berkata berkat di dalam Alkitab, itu berkat itu sempurna, saudara. Lengkap. Apa yang kita butuhkan, itu Bapa sediakan. Jadi Tuhan mau kita sehat, iya. Tuhan mau saudara hidup dalam kelimpahan, iya. Tuhan saudara mau hidup dalam kekuatan, iya. Nah, ini akan Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Ingat, keturunannya tadi siapa? Bangsa Israel. Nah, di luar bangsa Israel disebut itu Gentiles. Ya, atau seringkali disebut bangsa-bangsa. Kalau saudara baca Alkitab, ada kata bangsa-bangsa, itu artinya bangsa di luar Israel. Nah, di luar bangsa Israel, itu sebetulnya disebut bangsa kafir. Tidak merupakan bangsa yang menerima perjanjian lewat Abraham ini. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Saudara dan saya itu di luar bangsa Israel. Tetapi lewat Yesus Kristus, waktu dia mati di atas kayu salib, Yesus kan keturunan Abraham, betul nggak? Dia orang Yahudi, betul? Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka bangsa-bangsa lain di luar Israel
yang percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit itu, maka mereka otomatis menjadi masuk dalam garis keturunan daripada Abraham ini. Tapi garis keturunannya bukan secara jasmani, tapi garis keturunannya secara rohani, yaitu lewat penebusan Yesus Kristus. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham yang diterima oleh bangsa Israel juga diterima oleh saudara dan saya. Makanya ayat ini dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Nah, seringkali kita bilang gini, wah Israel tuh hebat, bangsanya hebat, betul nggak? Wah dia canggih. Terus kalau perang menang, wah orang Kristen pada senang, betul nggak? Wih. Lalu kita bilang apa? Kenapa dia Israel menang perang? Kenapa? Kenapa? Karena dia bangsa pilihan, begitu ya? Pertanyaan saya, emangnya cuma Israel bangsa pilihan? Saudara bangsa pilihan bukan? Saudara bangsa pilihan bukan? Kalau saudara bangsa pilihan, saudara harusnya lebih hebat nggak dari Israel? Halo? Kalian bingung. Amin cuma Pak Markus. Karena kita masih berpikir dalam konteks, oh yang hebat itu bangsa Israel karena bangsa pilihan. Kita mah bukan. Memang kita bangsa pilihan, tapi kita nggak sehebat Israel. Karena kita kelas 2. Levelnya beda. Tahukah saudara dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita ini memiliki perjanjian yang lebih baik dari Israel. Dan saudara baca dalam kitab Ibrani. Kita memiliki perjanjian yang lebih baik dari Israel, saudara. Kenapa? Karena kita memiliki perjanjian roh. Roh Tuhan diberikan kepada kita. Israel tidak menerima roh, saudara. Perjanjian mereka hanya berdasarkan perjanjian yang dikuatkan oleh apa? Darah domba binatang yang dipotong tiap tahun. Tapi kita menerima perjanjian karena kematian Kristus. Kita memiliki ibadah yang jauh lebih baik. Saudara baca dalam kitab Ibrani. Kita memiliki perjanjian yang lebih baik. Kita memiliki ibadah yang lebih baik dibandingkan Israel hari ini. Artinya kita tuh harusnya menyadari betapa luar biasanya yang namanya gereja itu. Tapi Paulus mengingatkan dalam kitab Roma, jangan sombong. Kamu jangan sombong. Memang Israel itu digambarkan, dia adalah pohon zaitun asli katanya. Dalam kitab Roma yang saudara bisa baca. Lalu kita ini adalah ranting yang berasal dari pohon zaitun liar. Ini adalah pohon zaitun yang asli, ini pohon zaitun liar. Kita ini pohon zaitun liar. Kemudian rantingnya dipatahkan, dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli. Saudara dan saya dicangkokkan. Sementara yang aslinya, rantingnya dipatahkan. Karena apa? Menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka dipatahkan loh. Sebaliknya saudara, pohon zaitun liar dicangkokkan. Jadi kita menerima langsung nih dari Tuhan. Perjanjiannya adalah perjanjian melalui Yesus Kristus. Jadi apapun janji Bapa kepada bangsa Israel, saudara dan saya juga terima. Bahkan apa yang tidak bisa dialami oleh bangsa Israel, saudara dan saya terima, saudara. Lebih hebat sebetulnya. Orang Israel punya hukum Taurat. Tapi mereka nggak bisa mendapatkan Roh Kudus dengan melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, saudara dan saya bukan orang Israel. Karena iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya menerima Roh Kudus. Bukan karena saudara melakukan hukum Taurat. Bukan karena saudara disunat, maka saudara terima Roh Kudus. Orang Israel nggak terima Roh Kudus, saudara. Karena mereka belum menerima Yesus dalam hidup mereka. Kecuali orang Israel sudah menerima Kristus, maka mereka akan menerima Roh Kudus. Tapi kita menerima Roh Kudus. Ini adalah perjanjian Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, sadari statusmu, identitas dirimu itu siapa sebenarnya dalam Tuhan. Jangan saudara tuh jadi orang yang minder aja terus.
merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak memiliki apa-apa, terus menerus mengatakan aku ini begini aja hidupku, begini aja, udah bertahun-tahun hidupku begini aja. Ada pepatah mengatakan ada ayam mati di lumbung padi. Tahu istilah itu? Artinya apa? Halo? Kenapa disebut ada pepatah ayam mati di lumbung padi? Kenapa? Lumbung padi itu kan makanan tempat beras ya. Harusnya ayam gemuk-gemuk dong, betul nggak? Tapi kok dia bisa mati kelaparan di situ? Karena dia nggak tahu ini padi untuk dia gitu kan. Ini padi, ini ayamnya terlalu sopan. Ini bukan buat saya ini buat tuan saya. Nah, begitulah banyak orang Kristen. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, dalam sakit penyakit, di dalam kebodohan dan sebagainya. Sementara mereka ada di dalam kerajaan sorga katanya. Kita warga kerajaan sorga, tapi kok hidupku begini ya Tuhan? Nah ini seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Sebab apa dia tidak mengerti tentang janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak mengerti janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Karena dunia terus-menerus mengintimidasi dalam pikirannya. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Itu bukan bagian kamu. Memang udah nasibmu begitu. Lihat aja, bapakmu begitu ya, kamu pasti begitu. Lihat aja kakekmu begitu, kamu juga pasti begitu. Itu adalah tipuan iblis yang terus-menerus mengintimidasi alam bawah sadar saudara. Sehingga sampai hari ini, walaupun saudara sudah menjadi orang Kristen, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi saudara nggak mengalami sukacita yang penuh. Karena kita kehilangan apa yang menjadi janji Tuhan. Janji Tuhan seolah-olah bukan untuk kita. Oh itu janji Tuhan, berkat itu buat orang sana, orang luar sana, bukan untuk saya. Nah saya rindu, pagi ini saudara mengalami satu terobosan dalam hidupmu. Lihatlah bahwa engkau adalah orang yang dijanjikan Tuhan dengan banyak hal. Amin. Coba kita baca selanjutnya. Apa janji Tuhan? Saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan Alkitab itu disebut kitab perjanjian. Betul nggak? Saudara tahu nggak Alkitab itu disebut kitab perjanjian? Berarti isinya apa? Janji. Nah seorang hamba Tuhan mengatakan ada 7.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Saya nggak pernah ngitung sih. Tapi mungkin ada seorang hamba Tuhan mengatakan ada 7.000 janji Tuhan. Bayangkan 7.000 janji Tuhan. Saya akan coba sampaikan beberapa saja. Lebihnya nanti saudara baca sendiri di Alkitab. Pelajari. Ya, makanya saya katakan baca Alkitab saudara. Jangan cuma dijadikan obat tidur. Wah susah tidur nih baca Alkitab deh. Baru 5 ayat udah ngantuk. Enak juga. Memang kalau susah tidur baca Alkitab katanya. Oke. Yang pertama, janji keselamatan. Wah, janji keselamatan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan karena janji Tuhan. Dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Apakah di sini masih ada yang ragu tentang keselamatan? Saya harap tidak. Ini bolak-balik sudah disampaikan. Saudara adalah orang yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus. Lewat iman saudara kepada Kristus, lewat pengakuan mulut saudara. Ya. Nah, saudara pengakuan ini saudara perlu selalu deklarasikan. Kenapa? Ya, anak remaja lihat sini. Jangan main HP, ayo. Jangan ada yang main HP lagi. Ya, belajar fokus. Oke? Tahu nggak saudara? Iblis ingin selalu berusaha membuat saudara ragu tentang status saudara sebagai orang yang diselamatkan. Berapa banyak saudara pernah merasa gini, aduh aku nanti mati masuk surga enggak ya? Aduh nanti kalau aku dipanggil Tuhan aku selamat enggak ya? Nah kalau saudara masih ada suara-suara seperti itu dalam hatimu,
Saudara harus deklarasikan ini setiap hari. Saudara harus katakan, sebab aku percaya, aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Tuhan Elohim telah membangkitkan dari antara orang mati. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Saudara harus mengatakan itu kalau masih ada suara-suara yang membuat saudara bimbang. Amin. Karena iblis ingin membuat saudara ragu. Nah, ketika saudara ragu tentang keselamatan saudara, makanya nggak heran orang Kristen hidupnya ngaco. Kenapa? Karena dia nggak tahu hidupnya kemana, makanya hidupnya aur-auran. Tapi kalau saudara punya kemantapan dalam hati, oh aku sudah diselamatkan. Oh hidup saudara jelas. Saudara mantap. Saudara sekolah mantap, kuliah mantap, kerja mantap. Kenapa? Ada kepastian dalam hidup kita tentang keselamatan. Kan orang yang hidupnya aur-auran itu adalah karena hatinya penuh dengan banyak keraguan, nggak? Iya. Ragu tentang masa depan, ragu tentang keselamatan, ragu tentang anak, bagaimana istri, bagaimana bla bla bla, semua. Keraguan itu yang membuat hidup kita itu kacau, saudara. Tapi kalau saudara punya kemantapan dalam hati, saudara melangkah tiap hari itu datang ke kantor tuh, wah percaya diri. Menghadapi klien, percaya diri. Menghadapi atasan, percaya diri. Ya, menghadapi owner, percaya diri. Percaya dirinya bukan karena saudara merasa hebat. Oh, gue kan S2, gue S3, gue lulusan luar negeri. Enggak, bukan itu dasar kepercayaan diri kita. Kepercayaan diri kita berdasarkan saya anak Tuhan. Kalau kepercayaan diri saudara berdasarkan pendidikan, itu saudara akan, suatu saat saudara akan dipermalukan. S3 emang ya, udah hebat apa? Ada yang lebih hebat dari S3. S Mambo mungkin ya. S Lilin. Ya. Jadi kepercayaan diri kita itu bukan karena kekayaan yang saudara miliki, karena faktor pendidikan saudara yang tinggi, bukan. Tapi karena saudara punya janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Saudara harus mengatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja. Wah, saudara jalan pun lain, saudara. Anak raja gitu kan. Coba anak presiden jalannya kan lain kan. Wah, gitu. Kenapa? Malaikat di belakang kita, bodyguardnya saudara. Gak kelihatan, tapi ada malaikat di belakang kita, bodyguard. Amin. Jadi kepercayaan diri kita itu karena kita punya janji-janji Tuhan. Bukan karena saudara pekerjaannya, jabatannya menteri, direktur. Ya itu mah cuma jabatan dunia saudara. Ya Tuhan bisa berikan itu, tapi bukan itu jadi alasan kita untuk jadi bangga dengan hidup ini. Amin. Nah, paradigma saudara harus berubah tentang identitas dirimu di dalam Tuhan. Makanya kok saudara kan berhasil. Janji hidup berkelimpahan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, membunuh membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan dalam segala kelimpahan. Jadi hari-hari ini pun kita tahu Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Nah, itu semua harus dimulai dulu dengan paradigma berpikir kita, saudara. Ya. Makanya seringkali orang bilang gini, selama mentalitas kita adalah mentalitas kekurangan, maka berkat itu pun gak bisa mengalir dalam hidup kita. Kita harus sering mengatakan kepada diri kita sendiri, Tuhan aku hidup dalam kelimpahan. Aku hidup dalam kelimpahan. Saudara sering membuat pengakuan kepada dirimu sendiri. Ya. Makanya mulai sekarang jangan pernah ngomong, aduh gue kurang nih, gue kurang. Jangan bilang gitu, saudara. Maka kekurangan terus yang akan menimpa dirimu. Katakan, aku diberkati Tuhan. Walaupun uangnya belum ada di kantong, tapi saudara jangan pernah mengatakan, aduh uangku nggak ada nih, tipis nih, tipis. Ini lihat nih kantong, kosong. Ya memang kosong, saudara. Bilang aja, tunggu ya, ini lagi tunggu transferan dari sorga.
Ini ceknya lagi dikirim. Iya, kenapa? Karena janji Tuhan kita hidup dalam kelimpahan. Jadi mentalitas kita bukan mentalitas miskin, saudara. Bilang, lo jangan mental miskin terus lo. Bilang sama orang sebelahmu, ayo. Ada orang kaya juga mentalitas miskinnya ada kan, kemana-mana ngaku, ya. Daftar sekolah anak tuh, kalau datang gaya orang miskin, minta pengurangan biaya, pakai surat keterangan tidak mampu, tapi anaknya udah diterima, datang naik Mercy. Ya ampun, ini mentalitasnya. Oke, lanjut. Janji apa lagi? Janji kesembuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan dalam nama Yesus telah menguatkan orang ini dan memberi kesembuhan. Ayo, saudara yang sakit mulai sekarang berkata, aku sembuh. Aku sembuh. Kalau saudara suka migrain, bilang, hei migrain, kau pergi dalam nama Yesus, pergi hai migrain. Ya, aku sembuh, aku sehat. Saudara harus ngomong seperti itu. Hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara sakit, saudara harus cek hatimu. Aduh kenapa sakit saya? Jangan-jangan saudara selama beberapa hari-hari hatimu sedang banyak kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, itulah yang menyebabkan pikiranmu, tubuhmu berespon dengan cara lemah. Datanglah virus, datanglah kan bakteri ada di sekitar kita, selalu ada bakteri. Ingat ya saudara ya. Di sekitar kita selalu ada bakteri. Saudara mau semprot apapun bakteri tetap ada. Ya. Yang membuat saudara sehat adalah karena saudara punya imunitas yang baik. Sehingga imunitas itu yang membuat bakteri di luar tubuh saudara maupun di dalam tubuh saudara tidak membuat saudara sakit. Saudara sakit itu karena imun saudara turun. Betul nggak? Makanya waktu zaman COVID apa yang dibilang? Naikkan imun kan? Virusnya tetap ada saudara. Jangan saudara bilang nggak ada virus, virusnya ada. COVID-nya itu nggak hilang. Nggak hilang itu COVID. Yang membuat saudara sehat adalah imunitas saudara. Nah imunitas muncul dari mana? Hati yang gembira adalah obat. Makanya waktu zaman COVID, yang terbanyak kena COVID itu kebanyakan siapa saudara? Orang yang stres. Kok ibu-ibu sih? Orang yang ketakutannya besar. Kan kita waktu itu disodori kan dengan berita-berita ya di Cina begini-begini, betul nggak? Tadinya kan di Indonesia nggak ada apa-apa kan? Tapi begitu di film di Cina begini-gini, kita langsung ketakutan semua. Wah ketakutan. Nah memang virusnya datang. Wah langsung ketakutannya luar biasa. Ya ketakutan itu menyebabkan imunitas kita menurun saudara. Sampai batuk pilek biasa aja pun langsung dibilang, wah ini COVID nih. Orang nggak boleh dilarang bersin kan waktu itu kan. Bersin aja nggak boleh. Wah COVID nih. Aduh. Semua dianggap COVID. Janji kesembuhan. Lalu janji penyerta. Udah jelas tadi Roh Kudus ada dalam diri saudara, dia akan menyertai saudara. Terus lanjut, janji perlindungan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan janji menjawab doa permohonan. Wow. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa bukan? Ini janji jawaban doa loh. Mintalah apa saja. Tuhan gak batasi. Kecuali saudara minta istri orang, Tuhan pasti gak kasih. Mintalah apa saja. Boleh gak minta uang sama Tuhan?
Tuhan, tolong dong supaya cicilanku lunas segera. Bisa nggak? Pasti bisa. Setelah lunas jangan nyicil lagi gitu. Ya, cicilah sesuai dengan kemampuan. Ya, boleh cicil boleh, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan saudara bisa beli handphonenya Vivo, saudara langsung beli iPhone. Saya heran, terus terang nih saya bilang nih, banyak orang tergila-gila dengan iPhone. Tujuannya apa? Biar keren. Kalau itu tujuan saudara, jangan. Kita beli sesuatu, belilah sesuatu yang berguna untuk tujuan yang memang akan memberikan manfaat bagi kita. Kalau cuma sekedar biar keren kelihatan, ya, artinya saudara sedang membodohi diri saudara sendiri. Kita jangan hidup seperti orang dunia yang hanya untuk sekedar penampilan. Apalagi kalau penampilan kita tidak sesuai dengan penghasilan kita. Kalau saudara penghasilannya 100 juta sebulan, silakan beli iPhone. Tapi kalau saudara masih UMR, beli Vivo aja kayak saya. Iya, betul. Untuk apa saudara beli iPhone? Saudara cicil sebulan 1, 2, 3 juta gitu ya. Tapi untuk itu saudara terpaksa makan Indomie tiap hari. Demi supaya bisa cicil iPhone. Ya ada orang begitu kan. Penderita dia, yang penting bisa beli iPhone supaya keren. Aduh. Gaya hidup seperti itu bukan cara anak Tuhan. Kalau saudara punya uang lebih, saudara kumpulkan uang saudara. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Membantu orang yang kesusahan. Itu cara hidup kita sebagai orang Kristen, saudara. Bukan untuk hidup bermewah-mewah. Amin. Nah, Tuhan menjawab doa kita pasti. Tapi jangan sampai kalau saudara sudah dikejar-kejar debt collector, nah, ya tapi nggak apa-apa lah. Tuhan kasihan juga sama saudara, ditolong saudara nanti. Oke, tapi masih ada satu lagi. Cuman saya udah dikasih peringatan 3 kali dari tadi. Sudah atau lanjut nih? Satu poin lagi. Yang terakhir, tinggal di dalam Kristus itu juga berarti hidup yang dibersihkan. Saya sudah membahas ini waktu yang lalu, tapi saya mau melihat dari aspek yang berbeda. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, dikatakan seseorang dibersihkan agar lebih banyak berbuah. Katakan lebih banyak berbuah. Tuhan tuh ingin hidup kita berbuahnya nggak sekali-sekali, nggak cuma sedikit, tapi lebih banyak. Lebih maksimal hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, salah satu buah yang saya ingin hasilkan dalam hidup saya apa? Saya bisa memberitakan Injil kepada jutaan orang, saudara. Saya mendengar kesaksian daripada Reinhard Bonke. Saya lihat di YouTube-nya. Sampai akhir pelayanannya, saudara. Dia melayani mungkin sekitar 30 atau 40 tahun. Dia bilang, dia sudah berkhotbah kepada 72 juta orang. Sepanjang pelayanannya. Wow, luar biasa bukan? Mungkin waktu dia masih muda, dia nggak akan pikirkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada kita, buah apa yang saudara ingin hasilkan secara maksimal dalam hidupmu sampai akhir hidupmu nanti? Tuhan, kita ingin berbuah lebih banyak. Jadi kalau sampai hari ini buah saudara baru sedikit, 1, 2, seemprit istilahnya gitu ya. Nah kita harus sadar kenapa buah saya masih sedikit ya. Izinkan Roh Kudus membersihkan hidupmu. Ya, Yesus bilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkan. Mau nggak saudara dibersihkan? Dibersihkan. Lanjut. Dibersihkan itu oleh firman Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Kita ini dibersihkan lewat firman Tuhan. Lewat khotbah yang saudara dengar hari ini, saya percaya saudara sedang dibersihkan. Membaca Alkitab setiap hari dengan teratur, saudara dibersihkan. Ya. Jadi jangan biarkan, kalau udah dengar firman, jangan keraskan hati gitu loh. Masa bodoh lah. Jangan. Karena kalau orang dibersihkan dengan cara firman Tuhan gak mempan, nah akan datang di pembersihannya lewat apa? Lewat kesulitan.
lewat persoalan. Itu artinya cara Tuhan yang paling keras. Sama seperti kalau saudara punya anak, kalau dia omongin baik-baik nggak mau, biasanya diapain? Dihajar kan? Sini loh. Ada sanksi saudara. Jadi biarlah kita dibersihkan dengan cara yang lembut oleh firman Tuhan. Nah, yang terakhir, jelas ya, pembersihan itu adalah yang utama pembersihan hati dulu. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, pembersihan Tuhan yang terutama dimulai dari hati saudara. Ya, hal-hal yang jahat di hati ini harus dibuang terus. Iri hati, kesombongan, ego, ini buang. Dan mulailah dengan mengucapkan perkataan yang baik. Ya, terus demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, tidak pantas, buang. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Kenapa? Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Baik. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau kita mengucapkan deklarasi ini. Tinggal di dalam Kristus. Oke, sama-sama. Tinggal di dalam Kristus. Saya berbuah karena saya tinggal di dalam Kristus. Saya dibersihkan Tuhan agar saya lebih banyak berbuah. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Baik. Mari kita akan tutup dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, Ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, percayalah. Telah berjanji. Percaya kepada janji Tuhan. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
Saudara boleh tutup mata saudara. Ada banyak janji Tuhan. Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan. Apa yang kau butuhkan hari ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Coba ingat satu janji Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang hal yang berkaitan dengan janji Tuhan dalam hidup, kebutuhanmu. Kalau engkau sedang sakit, ingat janji Tuhan tentang kesembuhan. Kalau engkau sedang berkekurangan dalam soal keuangan, ingat janji Tuhan tentang hidup kelimpahan. Apa ayat firman Tuhan yang saudara ingat berkaitan dengan itu? Kalau engkau sedang punya masalah dalam hubungan, ingat janji Tuhan tentang pemulihan dalam hubungan. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, ingat janji Tuhan. Bahwa apabila satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Ada banyak janji Tuhan yang menjawab kebutuhan saudara dan saya. Tapi maukah saudara hari ini pegang janji itu, dan kemudian saudara mulai imajinasikan apa yang saudara inginkan itu terlihat dengan jelas dalam benakmu. Kalau engkau sakit, bayangkan engkau sembuh. Engkau berjalan-jalan, engkau pergi dengan tubuh yang sehat. Kalau engkau berkekurangan atau engkau sedang membutuhkan uang untuk jumlah tertentu, sebutkan jumlah uangnya, dan uang itu akan membayar apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara, mulai saudara imajinasikan, apa saja yang saudara butuhkan. Tuhan katakan, mintalah apa saja. Tuhan tidak membatasi. Sejauh itu adalah sesuatu yang berkenan dalam arti sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang merugikan orang lain. Mari saudara belajar untuk melihat dengan iman apa yang saudara butuhkan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Lalu mulai katakan, terima kasih Tuhan, aku terima janjimu. Bagi saudara yang sakit, katakan terima kasih Tuhan Yesus, aku sembuh. Kakiku yang sakit sembuh. Mataku yang sakit atau kepalaku yang pusing sembuh. Apapun yang dokter katakan tentang penyakitmu, katakan dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan. Aku percaya tubuhku sehat. Aku percaya aku memiliki kaki yang sehat, tangan yang sehat, mata yang sehat, kepala yang sehat, pencernaan yang baik, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat. Saudara bisa sebutkan apa yang kau butuhkan untuk kesehatanmu. Termasuk untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, suamimu, istrimu. Saudara, kita sedang hidup dalam perjanjian Tuhan. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, berpegang kepada janji firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup berbuah. Kami ingin berbuah lebih banyak dan lebih banyak lagi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, berpegang kepada janji Tuhan. Apa yang kami perlukan Engkau sudah katakan janji-Mu dalam firman-Mu. Baik janji keselamatan, janji hidup dalam kelimpahan, janji penyertaan Tuhan, janji kesembuhan, bahkan janji menjawab setiap doa kami. Pagi ini dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap umat Tuhan yang hadir pada hari ini, genapi janji firman-Mu Bapa dalam hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami mau deklarasikan setiap janji itu dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk gereja ini. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat kota bercahaya, di mana terang Kristus akan memancar dari jemaat ini. Kota dan bangsa dalam kegelapan, tapi di tempat ini, di tengah-tengah umat-Mu, ada cahaya Kristus yang bersinar dengan terang. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, sehingga di tempat ini ya Tuhan, banyak orang akan berkumpul untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan, untuk menerima mujizat dari Tuhan, untuk mengalami janji-janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah jiwa-jiwa berkumpul. Engkau yang berkata dalam firman-Mu, bangsa-bangsa akan datang berhimpun di hadapan-Mu.
Suku-suku bangsa akan berhimpun. Raja-raja akan berhimpun melihat cahaya yang terbit bagimu. Dan itu yang kami katakan Tuhan dalam nama Yesus. Light City Ministry menjadi jemaat